menyumbang mereka yang miskin, sementara kami kan masih miskin. Tapi persoalan yang lebih mendasar, yang selalu mereka mengeluh ini kekurangan, disuruh mensubsidi orang-orang yang lebih kurang dari mereka. Itu fitnah, itu bohong, itu fitnah itu. Pekerja wajib menabung agar dapat membeli rumah. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 menetapkan kewajiban bagi para pekerja untuk ikut dalam program TAPERA atau Tabungan Perumahan Rakyat. Kepesertaan para pekerja diikuti dengan setoran 3% potongan gaji setiap tanggal 10 setiap bulannya. Pekerja dipotong 2,5% dan pemberi kerja menyubsidi 0,5% sisanya. Kayaknya saya nggak setuju banget ya. Soalnya dari pemotongan aja udah banyak. Dan juga TAPERA juga kalau dihitung-hitung ya nanti pas saya pensiun ya nggak bakal bisa dapat rumah. Menurut saya dengan TAPERA ini yang mungkin manfaatnya nggak bisa langsung dirasakan, mungkin buat karyawan seperti saya ya itu cukup memberatkan. Bahkan ada pegawai juga yang sebenarnya udah punya rumah kan, tetapi kenapa harus punya potongan TAPERA itu untuk subsidi silang. Kepala Staf Kepresidenan Muldoko menegaskan, TAPERA bukan potongan gaji, melainkan tabungan pekerja untuk kepemilikan rumah. Problem backlog yang dihadapi oleh pemerintah sampai dengan saat ini ada 9,9 juta masyarakat Indonesia yang belum memiliki rumah. Ini data dari BPS ya, bukan ngarang ya. Antara jumlah kenaikan gaji dan tingkat inflasi di sektor perumahan itu tidak seimbang. Untuk itu maka harus ada upaya keras agar masyarakat pada akhirnya nanti bisa walaupun terjadi inflasi tetapi masih bisa punya tabungan untuk membangun rumahnya. Komisioner BP TAPERA memberi informasi awal bagaimana cara masyarakat dapat memanfaatkan potongan gaji yang ditabung untuk kepemilikan rumah. Yang pertama ketika masyarakat sudah jadi peserta ya, apakah itu pekerja penerima upah atau pekerja mandiri yang bekerja di sektor non formal. Jadi peserta dia sudah nabung selama 1 tahun 12 bulan, memenuhi kriteria sebagai MBR, belum memiliki rumah pertama ya, atau akan menggunakan pembiayaan itu untuk memiliki rumah pertama, itu akan menjadi prioritas ya, untuk masuk ke housing queue namanya, ya, antrian ya itu ya. Kemudian yang sudah punya rumah gimana? Nah, nanti bisa juga mengajukan pembiayaan untuk yang renovasi rumah atau KRR, ya, kredit renovasi rumah. Yang sudah punya tanah tapi nggak punya kemampuan untuk bangun gimana? Kita fasilitasi dengan KBR, kredit bangun rumah. Jadi blended itu nantinya. Dan pemanfaatan lain yang saat ini sedang kami upayakan, kami susun. Gitu. Pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo merasa keberatan dengan kewajiban pemotongan gaji untuk tabungan perumahan ini. Ketua Umum APindo Sinta M. Kamdani meminta sifat iuran wajib pada TAPERA sebaiknya diubah menjadi pilihan dan bukan kewajiban yang membebani pengusaha. Jadi konsep sebenarnya penyiapan perumahan rakyatnya itu sebenarnya bagus gitu. Cuman mengapa ya, kita harus dibebankan tambahan iuran lagi gitu. Padahal saat ini juga sudah ada untuk kesiapan melalui JHT ini gitu ya, program MLT. Nah, jadi ini yang sebenarnya mendorong kami menyikapi ya bahwa pada prinsipnya kami ini bukannya against TAPERA C, tapi dari sisi penambah iuran yang harus ditambahkan dan dibayarkan kembali. Nah, kalau kami melihat sebenarnya kalau konsep ini mau dipakai, pertama kalau tamanya tabungan ya sukarela aja gitu. Jadi tidak perlu mengharuskan pemberi kerja dan pekerja untuk mengiur. Senada dengan APindo, Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia atau KSBSI juga keberatan dengan kebijakan kewajiban tabungan ini. Pendapatan buruh dengan upah minimum masih harus dipotong dengan tabungan yang diwajibkan. Memang mau nabung di TAPERA silahkan, atau kalau Anda mau dapat rumah melalui TAPERA silahkan. Tapi kalau dikalikan kita menabung 100.000 sampai usia 58 tahun, itu nggak sampai 100 juta ya. Lalu saya nanti udah pensiun, saya belum dapat rumah karena hanya 30 juta. Saya usia 54 tahun nih, nabung saya 4 tahun lagi.
kalau hanya menabung saya 1.200.000, artinya saya hanya punya tabungan 4 juta. Masuk akal nggak kita punya rumah dengan itu? Di BPJS itu sudah ada manfaat layanan tambahan yang ada masuk di program JHT. Dananya itu sekarang ada 160 triliun loh. Dan ada dana yang tidak bertuan 8 triliun. Kenapa itu tidak dimaksimalkan saja? Menjadi pertanyaan saya, tadi saya sudah katakan, bagaimana mungkin pekerja yang bekerja mayoritas di padat karya dengan upah yang masih ada 2 juta saat ini, karena tidak ada ini ya, batasan pembayaran tabungan ini ya, menyumbang mereka yang miskin, sementara kami kan masih miskin gitu loh. Dewan Penasehat Apindo Anton C. Supit menyatakan sejak awal Apindo memang menolak sifat wajib tapera. Jadi dari awal waktu proses pembicaraan undang-undang ini memang kita diajak. Dan kita menolak, Pak. Menolaknya karena apa? Sebelum kita bicara mengenai berat atau tidak, ini ada persoalan yang prinsipil bahwa tapera ini adalah jaminan sosial atau tabungan. Kalau jaminan sosial, dia harus masuk dalam sistem undang-undang sistem jaminan sosial. SJSN. Nah ini tidak, jadi masuk di luar SJSN, artinya tabungan. Kalau bicara tabungan, mana ada di dunia ini Pak Didik, tabungan yang dipaksa. Nah, itu yang prinsipil ya Pak. Kedua, maka itu kita sudah menolak sejak awal. Tetapi ini memang hak inisiatif DPR saat itu dan pemerintah dalam hal ini PUPR, dirjennya sangat mendukung lah. Karena mungkin KPI-nya rumah ya sudahlah, jadi ini ada, mumpung ada kan. Tapi persoalan yang lebih mendasar Pak Didi dan lebih berkeadilan. Sekarang para pekerja yang selalu mereka mengeluh ini kekurangan, disuruh mensubsidi orang-orang yang lebih kurang dari mereka Pak. Dalam sidang paripurna DPR RI terungkap temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan tahun 2021 yang menemukan 124.960 orang pensiunan peserta tapera belum menerima tabungan yang mereka setorkan. Rieke Diah Pitaloka, anggota DPR RI, merekomendasikan pencabutan peraturan tentang kewajiban pekerja membayar iuran tapera. Temuannya dari hasil audit 2021 di 7 provinsi adalah ada 124.960 orang pensiunan peserta tapera karena meninggal dan karena pensiun sampai triwulan ketiga 2021 belum menerima pengembalian dana tapera sebesar kurang lebih 567,5 miliar. Meminta pencabutan pembatalan peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2020 dengan perubahan junto PP nomor 21 tahun 2024 tentang tabungan perumahan rakyat. Usut tuntas duit yang udah ada tadi di mana, sampaikan ke publik secara terbuka begitu, balikin yang punya hak di PNS yang sudah pensiun atau meninggal, ahli warisnya dikasihkan. Selama itu tidak dilakukan, saya mendukung kalau rakyat menolak. Kerasnya penolakan publik terhadap kewajiban pemotongan gaji program tapera membuat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyesal dan menganggap program tapera tak perlu dilaksanakan tergesa-gesa. Ada kemungkinan sebetulnya itu kan dari 2016 undang-undangnya. Kemudian kami dengan Bu Menteri Keuangan agar dipupuk dulu kredibilitasnya. Ini masalah keras. Ya, ini masalah keras. Sehingga kita undur ini sudah sampai 2027. Menurut saya pribadi, kalau memang ini belum siap, kenapa kita harus tergesa-gesa? Harus diketahui APBN sampai sekarang ini sudah 105 triliun dikucurkan untuk FLPP, untuk subsidi bunga. Sedangkan kalau untuk tapera ini mungkin dalam 10 tahun bisa terkumpul 50 triliun. Jadi effortnya dengan kemarahan ini saya pikir saya nyesel betul. Kenaikan upah minimum pekerja masih saja menjadi persoalan setiap tahun. Rendahnya upah pekerja masih menjadi persoalan bangsa ini. Bila persoalan rendahnya upah pekerja masih menjadi keluhan para pekerja, tegakah pemerintah mewajibkan tabungan yang memotong upah mereka?